Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentang masalah apabila kita mendatangi seorang pemimpin. Fa amma idza ubtuliya bihi li daruratin wa khafa illam yusni fahuwa ma'dzurun. Adapun kalau kita terkena satu ujian dengan pemimpin ini, li daruratin, karena sesuatu yang darurat, yang harus, karena sesuatu yang darurat, karena sesuatu yang harus. Bahkan dikatakan wa khafa illam yusni, dan takut, bawahnya itu, dan takut akan terjadi sesuatu yang membahayakan secara pribadi, lebih-lebih secara umum. Takut terjadi sesuatu hal secara pribadi, lebih-lebih secara umum. Kalau tidak memuji maksudnya. Dalam kurung apabila tidak memuji. Itu koma, tutup kurung, koma, fahuwa ma'dzur. Maka ketika itu diuzurkan. Ya. Itu kan sering kita sampaikan, Sayyidina Abdullah bin Umar membolehkan Hajjaj bin Yusuf untuk menjadi imam. Karena kalau enggak, Hajjaj bin Yusuf kebiasaannya bunuh orang. Kalau sampai enggak dituruti, enggak dijadikan ini, tersinggung, bahayanya akan secara umum. Ya biarkan sudah, mau ya apa lagi. Faham ini? Ma'dzur itu. Pernah suatu saat ada seseorang yang tidak benar, yang terkenal kedolimannya, datang di hadapan Nabi, di hadapan sahabat. Nabi menghormati, dihormati sama Nabi. Apa tujuannya? Takut nanti, jangan-jangan nanti setelah itu ditanya, kenapa ya Rasul ngobrol seperti itu? Nabi menjawab dalam makna kalam, kalau aku tidak berbuat baik sama dia, mudorotnya ini akan secara umum. Artinya apa? Kamu semuanya akan kena nanti. Kamu semuanya akan kena, gitu. Paham? Fa inna ittiqa asyarri jaizun. Matikan. Maka sesungguhnya menjaga sesuatu, dari bentuk keburukan, menjaga sesuatu dari bentuk keburukan, itu jaiz, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Boleh, tidak ada masalah. Paham ini ya? Tidak ada masalah. Nabi SAW bersabda, inna syarran nasi alladzi yukramu ittiqa asyarrih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya paling buruknya manusia itu ketika dia dimuliakan. Paling buruknya manusia itu ketika dia dimuliakan. Koma, karena takut bahaya akan keburukannya orang tersebut. Karena keburukannya orang tersebut.
wala yajuzu titik bawahnya wala yajuzu ats-tsana'u li ghairi daruratin titik bawahnya tapi tidak boleh memuji ya, apabila tidak darurat atau harus ya. Jadi biqadri darurah maksudnya gitu. Ambil penggaris tadi mana? Paham ini? Yang tidak boleh yang pertama apa? Memuji tanpa darurat. Yang pertama itu tidak boleh apabila memuji tanpa darurat. Ats-tsana'u li ghairi daruratin, itu yang pertama. Yang kedua, wala tasdiq. Tidak boleh apa? Apa? Mempercayai 100%. Mempercayai secara total. Itu. Yang ketiga, wala tahriku ra'si, menggerakkan kepala. Yang ketiga itu. Tulisin yang ketiga. Tuh. Yang ketiga tidak boleh untuk menggerakkan kepala karena sesuatu isyarat yang menunjukkan setuju atas apa? Atas kemaksiatan atau kezaliman. Itu. Fi ma'radit takrir. Takrir itu menyetujui. Ya. Ala kalami batilin. Atas perkataan yang batil. Nggak boleh. Itu nggak darurat kalau gitu itu. Nggak boleh. Itu. Bal yungkiru. Koma bawahnya, tapi dia harus mengingkari. Tapi dia harus untuk mengingkari. Nampakkan. Dalam kurung menampakkan pengingkaran. Itu. Karena setelahnya itu ada kalimatnya. Artinya, fa'illam yakdir. Nah, kan? Kalau pengingkaran itu tidak mampu. Karena pengingkaran ini dari wajah kelihatan. Iya. Kadang-kadang tidak kelihatan. Pokoknya dalam hati. Makanya ingkar dalam hati. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi, kekuasaan dengan tangannya. Fa'ilam yakdir fabi lisan. Fa'ilam yakdir. Nah, syuf. Fabi qalbi. Artinya apa? Wajahnya tidak berubah, cuma hatinya yang ingkar. Ngerti ya? Wajahnya tidak berubah, cuma hatinya yang ingkar. Tapi harus mengingkari hal tersebut. Sampai jadi paham? Ngerti ya? Oh, kalau nanti kelihatan dari wajahnya dia pengingkaran, dia akan terkena hukuman. Faham? Gimana? Fa'illam yakdir, koma bawahnya, maka kalau tidak mampu menampakkan pengingkaran, nah ini, fayaskutu bilisani, maka diam, tidak berucap apapun, dan wa yungkiru biqalbi, mengingkari dengan hatinya. Gitu.
Dari paparan ini kita orang bisa tahu bahwasannya dalam elemen masyarakat yang khususnya ini para ulama, itu ada mereka kelompok yang memang berada di tempat pemerintahan. Iya. Mereka menjalankan hal tersebut. Karena kalau tidak masuk di sana, ditakutkan liar nanti. Kalau masih ada ngangkat misalnya sebagai fulan, sebagai ini, sebagai itu, seorang alim ada rem. Artinya setidak-tidaknya dia ngomong. Ya percuma dia tidak ngomong. Nah, ini kesalahan ente. Karena ente sudah suudzon dulu. Tidak boleh suudzon dulu. Paham ini ya? Ini sudah jelas kan? Sudah jelas. Artinya kalau engkau darurat, bahkan jangankan memuji. Memuji kalau darurat. Ini. Wa khafa illam yusni fahuwa ma'dzur. Diudurkan. Karena kalau enggak, biarkan kita lawan gini. Loh, kalau sudah terjadi seperti itu bukan cuma ente yang kena, semuanya akan kena nanti. Nah itu boleh. Oh ya? Apalagi orang-orang dulu, mereka lebih jaga daripada kita. Nah, tanpa menyepelekan orang sekarang loh. Tapi generasinya itu lebih terjaga, tidak seperti sekarang ini banyaknya informasi ini fitnah bertebaran dan lain sebagainya. Kalau tidak ada gitu, ya tidak bisa tambah tidak karu-karuan nanti. Nah, perbuatan-perbuatan mereka itu yang telah mereka laksanakan itu ada tujuan keagamaan. Datang orang yang muncul sekarang ini sambil mengatakan itu adalah anteknya penjajah. Kevin dikatakan seperti itu. Dari mana dalilnya itu seperti itu? Ada tulisannya gini, ente tahu enggak sebabnya? Kenapa kok seperti itu? Itu kan gitu. Iya nak? Oh, itu pernah terjadi percekcokan dengan ulama yang satu dan mengatakan seperti ini, seperti itu. Percekcokan di antara ulama itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau percekcokan menjadikan pencacian. Itu tidak boleh. Ini zaman dulu. Kejadian waktu itu katakan antek gini, ente katakan gini, ente katakan gitu. Kita juga tidak tahu ya kira-kira tanpa suudzon. Kalau misalnya ente yang di posisinya yang ente katakan antek itu wallahu a'lam gimana ente? Itu kan gitu. Kenapa ente terus menilai orang? Ente katakan antek, ente katakan gini, ente katakan gitu. Nah, tidak benar. Ini aturannya. Pujian iniin, tidak apa-apa. Darurat. Dia pernah menyatakan jangan untuk menyerang kepada penguasa waktu itu sebelum jalan kemerdekaan. Itu bisa juga siasat loh. Ente masa tahu depannya si orang yang menguasai waktu itu seolah-olah baik, tapi di bawahnya dia ngomong hati-hati lawan ini. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang menjadi muridnya beliau adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan loh. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, muridnya Habib Utsman bin Yahya, muridnya. Kalau memang dikatakan gurunya seperti itu, na'udzubillah, semoga terjaga. Ente tahu enggak kejadian ketika sudah diumumkan kemerdekaan? Nyari bendera belum ada waktu itu. Nyari warna merah putih tidak ada. Gordennya yang warna merah putih diambil, disuruh jahit, dikibarkan. Ada juga seorang kiai yang seperti itu muridnya. Ya. Apa faedahnya ini ngomong itu? Apa faedahnya? Allah, semoga dijaga loh. Jaga.
Sekarang ini pencacian bukan cuma kepada orang yang hidup, orang yang wafat dicaci maki. Padahal udkuru mahasina mautakum wa kufu an masawih. Jagan, sebutkan yang baik. Kalau tidak ada, jaga mulut, jangan berbuat kejelekan dengan mencaci maki dan lain sebagainya. Ini secara umum loh ya, ini secara umum. Ini secara umum, apalagi orang yang terkenal alim. Bukan alim lagi, mufti loh yang memberikan fatwa. Hati-hati, hati-hati. Menggunjing salah satu muslim umum, menggunjing salah satu muslim umum itu penyebab mati su'ul khotimah loh. Terus bagaimana kalau muslim pilihannya Allah? Walau ente tahu. Fala haula wala quwwata illa billah. Semoga dijaga oleh Allah ya. Wallahu a'lam bissawab.